Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Teman-teman, apa yang akan saya berikan kepada kamu di podcast ini pasti seizin Tuhan bisa kembali menampar batin kamu. Tapi tenang aja, setiap kali tamparan kehidupan yang saya berikan itu memang agak sedikit nyelekit sih. Tapi dari situ seizin Tuhan hidup kamu akan membaik ya. Jadi sekarang di bagian depan ini, sambil kita mendengarkan tamparan emas yang saya berikan kepada kamu seperti biasa, mau nggak kamu lakukan satu hal buat saya? Coba tuliskan apa yang bisa kamu syukuri dalam hidup kamu sekarang. Tuliskan rasa syukur kamu yang paling tulus di komentar deh. Karena apa yang saya bicarakan kali ini ada kaitannya dengan rasa syukur dan masalah hidup kita. Tuliskan. Apa sih hal yang bisa kamu syukuri dalam hidupmu sendiri saat ini? Setulus-tulusnya, sebaik-baiknya tulisan. Saya tungguin ya. Nah, sambil diri kamu menuliskan komentar yang emas, yang isinya membuat orang yang membacanya jadi tenang gitu ya. Saya ingin memberikan kamu sebuah daging kehidupan yang seizin Tuhan kembali bisa menampar dan merubah hidup kamu. Gini. Apa yang ingin saya berikan di video ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Kisah ini dialami oleh orang yang tidak usah saya sebutkan namanya, tapi saya harus menceritakan kisahnya karena kisah ini benar-benar menginspirasi dan bisa jadi dialami juga nih sama kamu. Gini, kapan terakhir kali kita merasa dalam hidup kayaknya hidup ini sudah tidak ada harapan lagi? Kapan terakhir kali kita merasa bahwa dunia ini sudah tidak lagi berpihak kepada kita? Di saat itu, benar nggak tebakan saya, kita kayaknya malas untuk melanjutkan hidup. Pernah nggak sih kamu malas keluar rumah karena kamu malas menghadapi nyinyiran orang? Pernah nggak diri kamu malas ketemu keluarga, mungkin maaf ya, karena setiap kali ketemu keluarga ada aja hal yang bikin kamu jadi nggak enak? Pernah atau tidak kamu melakukan sebuah kesalahan besar yang kamu tahu itu salah dan diri kamu takut, saking takutnya kayaknya mikir aja deh mas untuk mengakhiri hidup saya. Kenapa? Karena saya takut kalau melanjutkan hidup nanti saya dicaci maki, dimarahin, dipukulin sama dunia yang tidak mengizinkan saya berbuat salah. Nah itu dia. Hari ini saya ingin membahas sebuah hal yang nyata. Ketika dirimu merasa seolah-olah dunia itu tidak mengizinkan kamu untuk berbuat salah. Betul, dunia terkadang seolah-olah tidak memberikan kamu kesempatan untuk berbuat salah. Sama seperti kisah ini. Jadi ada orang curhat teman-teman. Dia ini curhat kepada saya. Dia mengatakan bahwa hidupnya itu sudah berakhir. Begitu saya tanya kenapa, kok tiba-tiba dia mengatakan hidupnya sudah berakhir, apa gara-gara di PHK? Bukan. Apakah gara-gara mungkin ditolak pacar? Bukan juga. Terus apa? Ternyata hidupnya sudah berakhir karena dia melakukan kesalahan fatal. Kesalahan itu adalah, mohon maaf, dia hamil di luar nikah. Kalau kita lihat, hamil di luar nikah itu salah nggak? Oh salah banget. Saya pun mengaku itu salah. Setuju saya. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah karena kita melakukan kesalahan, kita itu harus lari hanya karena dunia tidak mengizinkan kita berbuat salah?
Saya tanya lagi, tolong renungkan. Kesalahan apapun yang kamu buat dalam hidup, apapun tidak harus sama dengan orang yang saya ceritakan tadi. Apakah hanya karena kita berbuat salah, teman-teman? Terus kita harus lari dari dunia hanya karena dunia seolah-olah tidak mengizinkan kita untuk berbuat salah. Kita perlu lari kah? Kita perlu ngumpet kah? Perlu gak? Hah? Kalau jawaban kamu, sebenarnya saya nggak pengen lari, Mas. Tapi saya manusia biasa yang tidak sanggup menghadapi dunia yang mencaci maki saya, merendahkan saya. Karena saya tidak sanggup, saya depresi dan saya stres. Kenapa? Karena saya nggak tahu harus ngapain. Itu kan yang kamu alami. Akhirnya orang yang curhat sama saya tadi, saya berikan dia sebuah bantuan emas, dan bantuan ini yang ingin saya berikan kepada kamu. Apa, Mas? Bantuan itu adalah bantuan yang saya beri nama selamat menikmati. Loh, apa tuh, Mas? Iya, selamat menikmati. Kok gitu, Mas? Loh, emang itu. Ketika orang itu curhat sama saya tentang masalah tadi, dia pikir saya akan mengatakan, kasihan, sabar ya. No. Aryan Surya Pagar Kehidupan, orangnya itu bertindak sesuatu yang objektif. Kalau kamu benar-benar, kalau kamu salah-salah. Itu solusi saya untuk mengobati hidup. Harus betul-betul apa adanya, objektif. Ketika orang tadi curhat seperti itu pada saya cuma bilang, ya udah selamat menikmati. Loh, kok kejam, Mas? Bukan kejam. Gini penjelasannya. Sekarang coba kita renungin bareng-bareng yuk. Renungkan bersama saya. Kalau kita ngumpet dari dunia, masalah kita beres apa enggak? Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah ketika kita ngumpet dari dunia, hanya karena kita salah menjalani sesuatu hal, masalah itu bakal beres? Masalah itu bakal hilang? Apakah masalah kita bakal kelar dengan kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kita salah, kemudian terjun bebas ke dunia yang betul-betul tidak mengizinkan kita berbuat salah? Jawabannya tidak. Masalah itu justru beres kalau kita berkata, saya mau menikmati dunia yang menolak saya, karena saya berhak mendapatkan itu. Waduh, Mas, ini agak nyeleneh nih, Mas. Bentar, Mas. Saya butuh dijelasin lagi, Mas. Ini apa ini maksudnya nih? Saya agak sedikit kurang paham nih. Oke. Sekarang apapun masalah kamu, supaya paham, angkat tangan kananmu dulu. Ayo. Angkat tangan kananmu sekarang, ayo. Kemudian taruh di atas dadamu. Ayo, ini penting ya. Taruh di atas dadamu sekarang, oke? Nah, sekarang kamu ikuti perkataan saya dengan suara yang terdengar telingamu. Perkataan ini akan membuatmu paham apa maksud saya, oke? Ikuti perkataan saya begini. Saat ini saya memang sedang sedih. Saya menerima ini semua. Saya menerima ini semua. Saya menerima ini semua. Hidup saya itu berharga. Saya terima ini semua. Teman-teman, kalau memang dunia harus meludahi kamu, jangan ngumpet hanya karena kita tidak mau diludahi dunia. Kalau memang kita salah dan kita merasa bahwa dunia meludahi kita hanya karena kita salah, hadapi dunia yang meludahi kamu. Kalau memang kita salah, kemudian berpotensi kita ditampar-tampar oleh dunia, biarkan dunia menampar kita. Kenapa, Mas? Karena memang kita butuh itu semua. Mas, saya melakukan kesalahan fatal. Nanti kalau orang tua saya tahu, saya dipukulin. Biarkan diri kita dipukulin orang tua. Kita butuh itu. Mas, saya punya hutang, Mas. Kalau saya nggak bayar, nanti saya bisa diteror. Biarkan kita diteror. Kita butuh teror itu. Tapi saya bisa dipenjara, Mas. Kalau nggak bayar-bayar, ya udah. Kalau mau dipenjara, ya penjara aja. Kita butuh. Kita tuh nggak merasa bahwa semua hal dalam hidup kita nggak harus sempurna kok. Yang harus kamu lakukan itu jadi pendekar.
Pendekar bukan buat dunia, pendekar bukan buat keluargamu, pendekar bukan buat teman-temanmu, pendekar buat siapa? Dirimu sendiri. Teman-teman, saya sebagai sahabat baik kamu mengajarkan satu hal yang namanya hadapi masalahmu kalau duniamu mau beres. Seperti orang yang curhat dengan saya tadi, saya bilang nikmati. Kalau memang keluargamu harus tahu dan kamu dipukulin, biarkan pukulan itu jadi pelajaran buat kamu, tapi jangan mundur. Kalau memang dunia harus mencaci maki kamu atas apa yang sudah kamu kerjakan, hadapi. Biarkan dunia mencaci kamu, caci maki kamu, tapi setelah itu, pegang janji saya. Tidak akan pernah dunia mencaci makimu selamanya. No. Ada waktunya orang yang mencaci makimu nanti berubah menjadi orang yang paling menyayangimu. Bisa loh. Bisa loh. Ada orang yang tidak percaya bahwa keluarganya yang terkesan membenci dia, suatu saat bisa sayang sama dia. Ada yang gak percaya. Tapi setelah saya suruh dia melakukan selamat menikmati ini, sama seperti yang saya suruh kepada kamu, dia baru sadar bahwa ternyata iya mas, saya pikir keluarga saya benci terus sama saya. Tapi begitu saya maju, emang sih saya dimarahin, emang sih saya dipukulin gitu ya, pakai bambu. Tapi setelah itu, mereka berubah jadi sayang banget sama saya mas. Kalau dulu saya mundur terus mas, ngumpet terus mas, masalah ini gak beres-beres. Nah itu dia yang saya maksud pendekar. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab dengan suara keras ya. Kamu mau gak jadi pendekar buat dirimu sendiri? Kamu mau gak jadi pendekar buat hidupmu sendiri? Jawab. Berani gak kamu jadi pendekar buat hidupmu sendiri? Jawab. Kalau berani, maju. Dunia ini tidak akan pernah mengizinkan kita berbuat salah, tapi bukan berarti kita harus mundur kan? Maju, masa kalah sama dunia? Mas saya bangkrut, dia maju lagi. Mas saya nggak naik kelas, ya sama saya juga dulu nggak naik, tapi maju lagi. Mas saya DO, mas dari kampus, ya udah terus kenapa? Coba lagi dong. Mas, maaf nih ya mas ya, saya udah mau nikah mas. Terus tiba-tiba pasangan saya selingkuh, ya udah, bagus deh selingkuh sebelum nikah. Daripada pas nikah, coba lagi. Ya, tapi umur saya makin tua, ya kalau makin muda aneh. Emang ada orang umur makin muda gitu, enak banget saya mau dong. Ya tapi makin tua nanti saya nggak laku, itu ketakutan kamu doang. Ketakutan kamu doang. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan lah. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan lah. Iya kan? Nah, sekarang gini teman-teman. Ada satu hal yang biasa saya lakukan ketika diri saya sedang hampir putus asa. Yang biasa saya lakukan adalah melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kura-kura, tamengnya apa? Tempurung, bagus. Semut merah, tamengnya apa? Gigitannya menyakitkan, betul. Cacing, tamengnya apa? Oh, dia licin, betul. Belut, tamengnya apa? Licin. Setiap ciptaan Tuhan itu sempurna. Tergantung hewan itu ciptaannya mau menggunakan apa enggak tameng yang diberikan Tuhan. Sama seperti kita nih. Kita tuh diciptakan udah sempurna, punya kelebihan kekurangan. Masalahnya kita mau jadi pendekar apa pengecut, deh gitu aja. Kalau mau jadi pendekar, maju, hadapi dunia, terima aja. Mas, tapi saya belum siap mas jadi ibu. Ya harus siap dong, hadapin aja. Percaya ucapan saya, pegang janji saya. Nggak selamanya dunia yang kamu pikir menyakitimu akan menyakitimu terus, no. Ada waktunya mereka capek dan berubah menjadi orang yang paling sayang sama kamu. Itu janji saya buat kamu, buktiin deh. Jadi sekarang, apapun yang menjadi masalah kamu itu karena diri kamu selama ini ngumpet dari dunia. Memang dunia itu terkesan seolah-olah tidak menerima kamu yang harus berbuat salah kadang-kadang ya. Tapi bukan berarti selamanya kamu harus ngumpet kan. Maju hadapi dunia itu. Terima apa yang diberikan dunia kepadamu. Dan pegang ucapan saya, kalau diri kamu berani melakukan itu, masalah hidup kamu satu persatu akan beres dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Apa yang saya katakan, ini berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman-pengalaman orang yang saya tolong. Mereka bisa,
Saya bisa, kamu pun juga bisa. Sadar nggak? Kita manusia biasa yang kadang berbuat salah. Salah itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berbuat salah, kemudian kita mundur dan bersembunyi. Setuju? Maju terus ya. Ada saya, sahabat baik kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.